Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dari surat-surat yang ada pada juz amma atau juz yang ke-30. Alhamdulillah kita sudah ambil beberapa surat. Sekarang kita lanjutkan surah Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq. Syiqaq itu dari kata shin dan double qaf yang menunjukkan pecah atau hancur atau belah. Itu namanya apa? Insyiqaq. Dan dia termasuk surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah, berarti diturunkan sebelum hijrah. Dan total ayatnya ada 25. Total ayatnya ada 25. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Idza sering keluar maknanya adalah apabila. Idza itu bisa juga idza bermakna apabila begini maka akan begini. Bisa jadi jawabannya dihilangkan karena sudah diketahui. Bisa jadi disebutkan kembali. Misalkan apabila saya belajar maka saya akan begini dan begini. Itu apa? Idza, ada sebab dan akibat. Idza samaa'u syaqqat, apabila as-sama'u itu langit. Langit yang kita saksikan, dan itu yang langit disebut as-sama'ud dunya, itu langit dunia. Di atasnya masih ada sisanya 6 lapis lagi. Karena disebutkan jamaknya as-samawat. Di dalam surat Al-Mulk Allah katakan alladzi khalaqa sab'a samawat, yang telah menciptakan 7 langit. Adapun yang kita saksikan yang berwarna apa itu? Biru, entah gimana warna biru, tanya sendiri nanti. Ada kenapa bisa warna biru? Itu yang disebut dengan as-sama'ud dunya. Di sini langit semua langit. Insyaqqat, pecah atau terbelah. Di sini tafsirnya bil ghamami wa huwa sahabun abyad raqiq. Ketika dia pecah maka keluarlah sahab abyad, yaitu awan putih, raqiq yang tipis, linuzuli al malaikah, supaya malaikat itu turun berbondong-bondong. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, beliau ketika menafsirkan ini membawakan surat Al-Furqan ayat 25. Allah katakan wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Jadi Al-Insyiqaq ayat 1 sama Ibnu Katsir dijelaskan dengan Al-Furqan ayat berapa? 25. Kata Allah, ingatlah hari ketika langit itu pecah, kemudian mengeluarkan kabut putih atau awan putih yang tipis, dan malaikat diturunkan secara bergelombang. Ini sekali lagi surat atau ayat-ayat atau surat yang ada di juz amma itu lebih banyak menceritakan tentang yaumul qiyamah. Jadi salah satu peristiwa nanti kelak di yaumul qiyamah, peniupan trompet yang pertama, itu kan bumi, langit semuanya hancur. Di sini dikabarkan as-sama'in syaqqat, langit itu pecah. Ini salah satu peristiwa yaumul qiyamah. Dalam surat tadi Al-Furqan ayat 25 dijelaskan ketika dia pecah, Allah menurunkan para malaikat. Tujuannya nanti untuk mengumpulkan kembali manusia di mahsyar dan membagikan catatan amal mereka. Jadi ada 2 peristiwa di sini.
Ya, peristiwa kiamat besar, hancur begitu besar bangunan langit pecah hancur. Kemudian juga turunlah para malaikat yang Allah tugaskan untuk mengumpulkan seluruh manusia. Sekali lagi ada dua di situ berarti? Dua peristiwa. Pecahnya langit, kemudian turunlah siapa? Para malaikat. Bergelombang, ya begitu banyaknya Allah utus tujuannya untuk mengumpulkan manusia kelak di padang mahsyar. Ya, lihat bagaimana langit yang begitu dahsyat, yang begitu besar, ya pecah, hancur. Ya, kita kalau ngeliat gedung saja hancur, kayaknya hati gimana gitu ya. Ngeliat WTC hancur gitu, ketabrak kapal. Ya, kalau sini bilangnya kapal terbang. Ya, pesawat itu kayak ngeri sekali ya, hancur. Ini yang hancur langit yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang begitu tinggi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat di sini tafsirnya sami'at wa ata'at. Yang langit ini mendengar dan taat kepada Rabbnya. Ya, kita bayangkan saja, yang makhluk begitu besar itu langit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taat, turut, ya tunduk. Maka disebutkan juga, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini diturunkan kepada jibal, kepada gunung, tentu engkau akan melihat gunung itu hancur, luluh lantah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat gunung gunung ini masih besar mana langit. Ya, besar langit, tidak diragukan lagi. Tapi di sini kata Allah, wa adzinat li rabbiha, dan dia juga mendengar dan taat tunduk kepada Rabbnya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala pecah, ya pecah. Kata Allah hancur, ya hancur. Bayangkan ya, masa kita nih yang manusia yang lemah, yang kecil, begitu membangkangnya, begitu sombongnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan langit, gak ada apa-apanya, kecil. Ya. Wa adzinat li rabbiha, dan langit ini mendengar dan juga taat kepada Rabbnya. Wa huqqat. Huqqat artinya di sini wa haqqun laha an tasma' amra rabbiha wa tuti'uha. Dan memang wajib, harus langit ini untuk mendengar dan taat akan perintah Rabbnya. Jadi huqqat dipertegas. Ya, langit ini taat kepada Rabbnya dan memang harus taat. Nggak ada yang bisa keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa membangkang. Maka sungguh luar biasa. Ya, ada orang yang mengatakan kalau Allah mau mengazab suatu negara, suatu negeri, suatu kampung, harus dulu? Izin dulu sama wali kutub dan seterusnya. Ini kan lancang sekali, kurang ajar. Emang sekuat apa itu wali? Ya, sekuat, sedahsyat apa itu? Gunung aja hancur, lebur. Ya, begitu juga langit-langit yang bukan hanya satu, tapi 7. Yang disebutkan kemarin tebalnya langit itu berapa ratus tahun perjalanan. Ya, berapa? 500 atau 500 tahun perjalanan. Tebalnya. Ditambah lagi, ya dari langit satu ke langit kedua juga segitu. Tebalnya. Ya, bukan cuma satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hancur, untuk pecah, ya mereka pun tunduk dan memang wajib harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu makhluk Allah yang kita lihat sangat besar, yang sangat dahsyat. Mereka pun tunduk patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun belum terjadi kiamat, ya tapi Allah kabarkan, ya seakan-akan Allah berikan visual itu, gambaran bahwasanya langit yang kita lihat akan hancur. Ya, apalagi gunung yang kita daki juga akan hancur. Maka dalam surat Al-Qari'ah bagaikan kal farashil mabthuth, seperti ya kapas atau apa yang semisalnya berterbangan. Padahal begitu besarnya gunung, ya,
Betapa dahsyat, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kondisi tentang langit. Sekarang kondisi berikutnya, wa idzal ardu muddat. Dan apabila ard itu bumi yang kita pijak, muddat. Muddat di sini tafsirnya zida fi si'atiha, diluaskan atau ditambahkan ya lapangnya atau luasnya, atau bisa juga artinya dibentangkan. Dalam artian di sini katanya seperti kulit, ya kulit setelah dikupas atau dilepas dari hewan ternak, kemudian dia tarik, ya sehingga tidak ada lagi yang mungkin agak naik atau yang turun. Begitu juga bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan bangunan-bangunan, semua rata bagaikan kulit yang ditarik atau yang dibentangkan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya rata datar. Ya, itu ya, bumi. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Alqat artinya melempar, ma fiha segala apa yang di dalamnya. Ditafsirkan di sini apa yang ada di dalamnya dari ya amwat, mayit, dikeluarkan kemudian dalam keadaan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallat artinya menjadilah kosong apa yang ada di dalam bumi tersebut. Semua dilontarkan, semua dikeluarkan. Ya, sebagaimana juga dalam surat Al-Zalzalah itu. Apa bunyinya yang mengeluarkan isinya? Surat Al-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan athqalaha, benda-benda beratnya, disebutkan di situ ada bahan bakar, tambang dan seterusnya. Ya, maka pada ayat ini yang dikeluarkan, yang dilemparkan apa yang ada di dalamnya dari mayit di sini. Ya alqathum ahya'a. Di sini juga alqat ma fiha minal mauta. Bumi itu mengeluarkan apa yang di dalamnya dari mayit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya lemparkan atau keluarkan mereka dalam keadaan hidup, sehingga muncul di punggung bumi tersebut. Wa takhallat, dan kosonglah apa yang ada di dalam perut bumi. Ini sekali lagi peristiwa yang akan terjadi kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kembali bumi yang berbeda, ya yang dilapangkan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia dikumpulkan di atasnya. Nah, inilah peristiwa nanti mereka dikumpulkan di mahsyar. Dikumpulkan di mana? Di mahsyar. Dan ini harus diimani, termasuk bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak disebutkan dalam beberapa hadis, maka yu'minu billahi, diiringi dengan wal yaumil akhir. Bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini atau yang kita berada di atasnya itu adalah ya alam dunia, masih ada alam berikutnya yang menanti. Ada alam barzah, kemudian alam akhirat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, sama ayatnya tafsirnya dengan ayat yang kedua. Wa adzinat, dan dia bumi itu tunduk, mendengar dan patuh kepada Rabbnya. Wa huqqat, dan memang itulah yang wajib dilakukan oleh bumi. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi kita perhatikan ayat ini, terlebih kita manusia kecil, ya lemah, mafhum, lebih kuat bumi, lebih kuat langit, tapi mereka pun tunduk akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah hancur, hancur. Kalau kata Allah pecah, ya akhirnya mereka pecah. Kemudian ya memang di sini tidak disebutkan iza sebagaimana di ayat atau di surat Infitar, idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Maka jawabannya alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, para ulama tafsir juga mengatakan jawaban dari iza ini mana? Sama dengan di surat Infitar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka jiwa-jiwa akan tahu, akan mengerti apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia tinggalkan.
baru sadar ketika ya kiamat telah terjadi, ketika mereka telah dibangkitkan, ya mereka baru ngeh ibaratnya, baru terbuka matanya, terbuka mata hatinya apa yang telah dia kerjakan dan apa yang dia telah tinggalkan. Dan percuma sudah, ya penyesalan memang datangnya pasti belakangan, nggak ada yang namanya penyesalan datangnya apa duluan. Wah gue nyesel nih, kenapa? Nggak tahu, belum ngapa-ngapain. Nggak. Ya namanya penyesalan datangnya pasti apa belakangan setelah ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bukti-buktinya. Kemudian disuruhlah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Ini ketika mereka nanti dikumpulkan di mahsyar. Ada yang menyeru, wahai semua manusia. Lihat kalimatnya, ya ayyuhal insan. Berarti semuanya. Ya baik yang mukmin, yang kafir, semuanya. Berbeda kalau kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu misalkan. Ini disuruh wahai segenap manusia. Innaka kadih. Sesungguhnya engkau itu kadih. Kadih itu berusaha, beramal. Ya, baik amal saleh maupun amal jelek. Ya, itu namanya kadih. Ila rabbika, kepada Rabbmu, maksudnya akan kembali nanti amal itu kepada Rabbmu. Kadhan, kalau di ilmu nahwu namanya dia maf'ul mutlaq. Berarti fungsinya untuk mempertegas kalian di dunia itu betul-betul akan apa? Berbuat. Ya, walaupun dia nganggur, itu juga sedang berbuat ya. Misalkan apa kerjaan enggak apa-apa. Ya sudah, itu juga termasuk kadih. Ya, entah nganggurnya dalam perkara yang jelek atau perkara yang bagus, semuanya sedang mempersiapkan amalnya betul-betul kadhan, maksudnya betul-betul sedang berbuat. Dia sholat, itu termasuk kadhan. Ya, dia bermaksiat kepada Allah, itu pun termasuk kadhan. Jadi kadih, orang yang bekerja, orang yang iktisab, berbuat apapun yang ada di dunia, baik amal soleh maupun apa yang jelek, kebaikan maupun kejelekan. Semua kita, semua manusia. Yang kafir juga sedang berbuat, yang mukmin juga sedang apa? Berbuat. Kadang si kafir juga sedang berbuat apa? Kebaikan. Mungkin dia memberikan sedekah, ya, dia merawat hewan, dia menjaga hutan, dia melindungi alam dan seterusnya. Semuanya sedang kadih. Ya, jadi kadih itu artinya apa? Amal, sedang berbuat, sedang bertindak kepada Rabbnya. Kadhan, betul-betul sedang berbuat. Famulaqih, maka dia akan menjumpai Rabbnya. Mulaq artinya berjumpa, bertemu nanti dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Nah, sekali lagi ini ayat luar biasa, memberikan kita motivasi bahwasanya apa yang sedang kita perbuat kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna apa? Kadih. Di sini artinya kadih adalah amil, kasib, ya, amil berbuat, kasib bekerja, lil khairi awish syarr, baik dalam kebaikan maupun dalam apa? Keburukan. Ila rabbika kadhan ay ila antalaqqa rabbak, sampai engkau berjumpa dengan Rabbmu. Wa anta ta'malu wa taksibu, engkau berbuat, engkau bekerja. Falyakun amaluka mimma yarda anka rabbuk, maka hendaklah amal yang engkau perbuat termasuk apa yang diridai oleh Rabbmu untukmu. Ya, jadi sekali lagi kita di dunia itu sedang apa? Kadih. Maksudnya kalau amil berbuat, terkadang ada amal lebih fokusnya amal baik, makanya selalu dibilang wa amilus sholihat. Ya, amil, amila biasanya lebih dominannya untuk amal apa? Saleh. Makanya banyak dalam ayat wa amilu sholihat. Tapi kalau kadih berbuat juga, tapi bisa yang baik, bisa yang apa? Yang jelek. Dan semua kita, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang wanita, yang laki, yang tua, semuanya sedang apa? Kadih, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah dikumpulkan nih di mahsyar. Kemudian dilanjutkan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang diberi, utiya itu diberi, kitabahu catatan amalnya. Ya.
Ini kan kadang satu surat dengan surat yang lainnya itu bercerita kadang parsial gitu. Kalau kita mau lengkapnya ya tinggal diurut saja dari dia meninggal, kemudian dikubur, kemudian ditanya oleh dua malaikat, kemudian dapat nikmat atau azab kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian di mahsyar dikumpulkan, kemudian orang-orang datang kepada Adam dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kalau mau apa? Diurutkan. Tapi ayat atau beberapa surat menceritakan kadang apa? Parsial, kejadian per kejadian gitu. Maka adapun orang yang utia diberi kitabahu catatan amalnya biyaminih dengan tangan kanan. Maksudnya dia ngambilnya dengan tangan kanan. Ya, diambil dengan apa? Tangan kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak dia yuhasab dihisab. Hisaban sekali lagi maf'ul mutlak berarti penekanan, penguat, betul-betul akan dihisab. Sifatnya apa? Yasira, dengan hisab yang mudah. Jadi udah termasuk apa namanya clue atau indikasi kalau dikasih kitabnya dia ambil dengan tangan apanya? Kanannya, maka hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ya. Ini kebanyakan mayoritasnya. Tapi ada juga yang sebagaimana Nabi kabarkan ada beberapa golongan yang di yaumul kiamah tidak dihisab, tidak juga diazab. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Yang mereka di yaumul kiamah masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Enak kira-kira? Masya Allah. VIP ya, yang pernah naik pesawat tahu lah, misalkan lagi check in, ada yang ngantri, ada yang jalur apa? VIP, ya first class, nggak usah ngantri, ya lewatnya khusus di situ, nanti juga mungkin jalurnya khusus, tempatnya juga enak, paling depan, ya di dalam dia bisa selonjoran, bisa nyaman. Yang lain ngapain dulu? Ngantri dulu, ditanya dulu mana visanya. Ya mau kemana, ada nggak tiket pulangnya, wah diinterogasi. Itu namanya hisab. Itu namanya hisab. Dan ada yang namanya hisaban yasira, apa maknanya? Hanya dibacakan saja. Mulai dia dari baligh sampai meninggal. Kamu tanggal sekian begini terus dibaca sampai selesai tanpa interogasi. Maka itu yang disebut dengan hisaban yasira. Ya. Bedakan dengan mizan. Kalau mizan ditimbang mana yang lebih berat amal dia, yang baik atau yang buruk. Tapi yang namanya hisab itu dibacakan satu persatu. Ahsahullahu wa nasuh. Allah yang menghitungnya, sedangkan kita manusia lupa. Emang iya? Itu nama manusia. Padahal dulu telah begini dan begini. Makanya ada kaidah idza nukish udzib. Kalau dia diinterogasi maka akan disiksa. Tapi kalau sekedar cuma tanggal sekian begini berbuat jahat begini ya tapi nggak diinterogasi, ya sudah, itu namanya hisaban yasir. Enak. Ya, tapi ada lagi yang enak lagi tadi, masuk surga bighairi hisabin wala adzab. Nah, itulah yang para ulama bilang derajat ihsan, ya derajat kamal iman yang wajib, yang mustahab. Ya nama lain lagi sabiq apa? Fil khair dan seterusnya. Ya, tentunya semuanya ada dhawabitnya, nggak mungkin random ya dipilih ini nggak dihisab ini enggak. Semuanya dijelaskan, ya tinggal kita mau nggak merealisasikannya, mau nggak untuk melaksanakannya. Ya, kalau dia cuma mau batasi dirinya dengan asal iman, ya sudah disebut dengan usatul muwahhidin, nama lainnya zalim li nafsi. Ya, yang mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka tapi diselamatkan nanti. Al-muhim di sini ketika dikumpulkan di mahsyar nanti ada proses hisab, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan diambil, maka kata Allah fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapat atau dihisab dengan hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah? Cuma dibacakan saja. Tapi ngantri juga ya. Makanya nanti masuk surga itu nggak sekaligus, ada yang sudah masuk duluan, ada yang masih dihisab. Makanya kemarin yang sering
utarakan orang miskin sudah masuk surga 500 tahun, orang kaya baru masuk. Ternyata hisabnya apa? Lama. Ya. Dan hisab ini langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Ya, dan Allah Maha mampu. Tidak membuat Allah lelah, tidak membuat Allah letih. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya. Allah padahal sudah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang neraka. Cuma itulah hikmah Allah menuntut ada proses. Wailah jika tidak, gampang saja ini udah tepatnya di neraka, Allah tahu. Cuma kita di dunia ketika dikabari seperti ini kan ada yang namanya persiapan, ada yang namanya kehati-hatian, ada yang namanya juga berharap. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, begitu juga kadang Umar atau ucapan Umar kalau nggak salah. Ya, hasibu anfusakum, kata beliau. Hisablah diri dari kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti dihisab di mana? Di yaumul qiyamah. Apakah punya salah, punya dosa? Ya, banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi pentingnya seorang memiliki ilmu. Pentingnya seorang memiliki ilmu supaya dia ya ada kebaikan dikerjakan, ada yang jelek dia hindari. Toh kalaupun terjatuh ke dalamnya, maka dia cepat bertobat, istighfar kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jadikan kita ya termasuk orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Ya, kalau mau lebih tinggi lagi doanya, ya minta supaya dimasukkan dalam surga bighairi hisabin wala adzab. Siapa mereka yang tidak bawa syirik besar, yang tidak bawa syirik kecil, ya, yang tidak mengerjakan muharramat. Bukan berarti kalau sudah mengerjakan, wah saya sudah nggak punya peluang, nggak gitu konsepnya. Ya, walaupun dia sudah pernah dulu melakukan syirik besar, tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan taubat dan nasuha, itu pun masih punya peluang untuk mendapatkan surga bighairi hisabin wala adzab. Karena ada sahabat yang bilang, kayaknya yang masuk surga bighairi hisabin wala adzab kayaknya yang dari kecil muslim dah, katanya. Ya enggak juga jawabannya ternyata. Ya, atau yang begini-begini tidak pernah melakukan syirik besar, enggak juga. Yang penting apa tadi? Tidak pernah tidak membawa dosa syirik besar, tidak membawa syirik kecil, tidak membawa dosa-dosa besar dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, asal iman, kamal iman mustahab, kamal iman wajib dan kamal iman mustahab. Nah, itu yang disebut dengan level keimanan. Dan juga sekali lagi hati-hati, jangan sampai terbedaya oleh syaitan, saya sudah punya asal iman cukup, enggak. Ya, terus tingkatkan terus, semoga Allah mudahkan untuk menggapai level yang tertinggi. Amin ya rabbal. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya. Ya, ahlihi di sini ditafsirkan bersama orang-orang beriman. Ada juga yang menafsirkan bersama hurin ain, yaitu bersama bidadari yang ada di surga. Sebagaimana beberapa riwayat untuk laki-laki, ya ketika masuk ke dalam surga sudah ada fasilitas berapa bidadari menanti? 2. Ya. Yang kata Nabi, andai kata bidadari turun ya ke dunia, maka harumnya itu meliputi seluruh ufuk, harumnya itu. Ya, 1 bidadari. Ditambah ini berapa dikasihnya? 2. Ya, mau hero? Masya Allah. Siapa yang nggak mau ya hero? Ya. Dan boleh seorang beramal saleh ingin mendapatkan surga, mendapatkan bidadari, mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam surga, buah-buahan, sungai-sungai, minuman dan seterusnya. Ini tidak mempengaruhi, tidak merusak, cacat atau mencacati tauhidnya dia, tidak. Kenapa? Para ulama menyebutkan karena memang itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para sahabat misalkan ketika jihad itu semangat sekali. Memang dijanjikan para syuhada ini begini-begini pahalanya, sehingga mereka bersemangat untuk meraihnya. Dan ini sekali lagi tidak merusak nilai-nilai tauhid, karena Allah yang menyebutkannya, Allah yang menjanjikannya. Wa yang qalibu itu kembali ila ahlihi, kepada keluarganya. Keluarganya di sini maksudnya orang-orang yang beriman, nanti berkumpul sama orang-orang beriman di surga, atau juga ada yang menafsirkan bersama keluarganya adalah hurun ain, yaitu bidadari, masrura, dalam keadaan senang, bahagia.
Iyalah, siapa yang nggak bahagia? Kadang orang dapat sesuatu yang nikmat saja di dunia, bahagianya luar biasa. Punya rumah, punya kebun, punya punya sawah, punya ternak. Wah, kayaknya hidup udah paling nikmat. Apalagi ini di surga yang dia juga dikasih rumah, dikasih buah-buahan, ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Sungainya ada yang dari susu, ada yang dari madu, ada yang dari khamar. Masya Allah. Siapa yang nggak bahagia? Ya, Usama bahagia. Masya Allah. Ya, semoga Allah jadikan kita termasuk penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita memohon kepada Allah dengan nama yang husna dan sifatnya yang ula, sebagaimana hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman, ya, karena Islam, ya, semoga kelak juga Allah kumpulkan kita kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu kondisi orang-orang yang beriman. Lanjut yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wassalamualaikum. Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggung. Zahar itu punggung. Ya, dalam ayat yang lainnya diambil dengan shimal. Apa shimal? Tangan kirinya. Bagaimana menjamaknya? Para ulama menjelaskan, ya, tangan kirinya dipindahkan, ditaruh di belakang punggungnya. Dan juga para ulama menegaskan tidak boleh mencontohnya. Kalau tangan kanan tadi boleh kita contoh ambil. Tapi kalau dia mengambil dengan tangan kirinya, ya, maksudnya apa? Kok ini dengan punggungnya, sedangkan ayat yang lain dengan shimal, tangan kiri. Maksudnya apa? Tangan kirinya dipindahkan ke zoharnya, kemudian diambil dengan tangan kirinya. Ya, ini kondisi ashabus shimal. Orang-orang shimal, ibaratnya bukan golongan kiri, ya udah golongan kanan dan golongan kiri. Ya, lihat dalam hal gini aja kita tidak boleh menyontoh mereka, menyerupai mereka. Misalkan diserupakan gitu, nggak boleh. Ya, apalagi dalam bab-bab akidahnya, bab apalagi acara-acara ritualnya. Ya, apalagi nanti malam nih, belum jam 12 juga pasti udah rame nih. Ya, di luar sana udah ada yang banyak jualan jagung. Walaupun jualan jagung ya itu termasuk udah partisipasi itu untuk merayakan apa? Ya, pergantian tahun. Yang kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin, ya, huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari. Walaupun cuma beli petasan, beli kembang api, itu termasuk juga partisipasi. Ya, kalau mau dilihat ternyata sejarahnya katanya itu dari dewa Romawi, ya. Siapa dewa namanya? Yunus, apa? Yanus. Ya, Janus, Januar, alhamdulillah itu. Yang bermuka dua, ya, yang muka satu ke depan, muka satu belakang. Ini Romawi dulu sebelum memeluk agama Nasara, itu memang dia penyembah patung-patung dewa-dewa. Nah, dibikin sendiri dewanya. Ada dewa aneh, mukanya dua, satu ke depan, satu kemana? Belakang. Maksudnya apa? Yang ke belakang berarti melihat masa lalu, yang depan melihat masa depan. Akhirnya dirayakanlah setiap tanggal 1 Januari. Nah, itu jadi bukan kebiasaannya orang-orang muslim, bahkan kebiasaannya para penyembah patung, penyembah berhala. Ya, bukan dari awalnya, bukan dari Romawi yang meluk agama Kristen, tidak. Bahkan jauh sebelum itu. Ya, jauh apa? Bahkan dikisahkan orang Romawi itu kenapa memeluk Islam, karena perbuatan bid'ah sebagian orang Nasara, ya, untuk menarik orang Romawi masuk Kristen. Dia bilang, kita juga punya patung. Ya, patung Yesus kata dia, patung Bunda Maria. Akhirnya, oh iya ya, sama, ya udahlah gitu. Jadi ada peleburan antara dua agama di situ. Wassalamualaikum. Mufhum ya. Jadi sekali lagi ini kondisi nomor berapa? Nomor 2. Wa amma man utiya, dan adapun orang yang diberi kitabahu, kitabnya, itu catatan amalnya, wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Dalam ayat yang lain dengan tangan apa? Kiri. Maka tangan kirinya dipindahkan di punggungnya, kemudian dia mengambilnya dengan tangan kirinya tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Fasawfa yad'u thubura,
maka dia akan yad'u itu bisa menjerit atau berteriak atau memanggil. Ya, subura artinya celaka aku, kebinasaan. Ya, jadi subura itu maknanya halak, kehancuran, kebinasaan. Jadi ketika dia diberi, kemudian dia akan berteriak, akan memanggil, akan menyeru dengan sebutan apa? Subura. Subura itu halak. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam sa'ira. Sa'ira itu salah satu nama neraka. Yasla artinya dakhala yadkhulu, masuk. Sa'ira salah satu nama neraka sa'ir. Neraka apa? Sa'ir. Karena neraka banyak namanya, ada nama neraka Saqar. Ya, untuk orang-orang yang apa? Meninggalkan sholat. Ada neraka Wail. Wail itu salah satu lembah yang ada di neraka, dan seterusnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu sesungguhnya dia dahulu, kana itu dahulu, fi ahlihi pada keluarganya, pada kelompoknya, masrura, merasa bahagia, merasa senang. Itu. Ya, di sini disebutkan masruranya dia adalah ay annahu kana fi dunya yadhunnu annahu la yarji'u ilal hayati ba'dal maut. Dia dulu meyakini di dunianya tidak akan kembali kepada kehidupan setelah kematian. Ya, ibaratnya hanya bersenang-senang di dunia. Ya, tidak mau mempersiapkan bekal untuk negeri apa? Negeri akhiratnya. Kira-kira sekarang orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi, ya, meyakini nggak akan ada kehidupan setelah kematian ya? Kira-kira? Meyakini ya? Makanya dia datang ke kuburan itu kan salah satu fungsinya haula'i syufa'auna. Mereka ini adalah para pemberi kami apa? Syafaat. Baik di dunia maupun di mana nanti? Di akhirat. Ya, tapi sekedar keyakinan ini apa? Tidak cukup. Terlebih lagi sampai meyakini tidak ada yang namanya yaumul qiyamah. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah ya kematian dia. Maka sekali lagi ini menjadi akidah dasar kaum muslimin, hidup itu bukan hanya di dunia. Akan ada yang namanya kehidupan alam barzakhiyah, yaitu alam apa? Kubur. Dan cuma dua, nggak ada yang ketiga, nggak ada yang tengah-tengah. Ima dapat nikmat kubur atau apa? Azab kubur. Ya. Walaupun bisa juga kata para ulama diperingankan. Misalkan dia dapat azab, tapi diringankan. Mungkin ada keluarganya yang mendoakan dia, keluarganya yang bersedekah dengannya, tapi tetap dia berada di yang namanya apa? Siksa kubur. Walaupun diberikan keringanan. Cuma dua, beda di dunia. Kadang kita masih bisa bahagia, masih bisa ketawa, ya. Masih bisa apalagi nyari duit misalnya. Ya. Masih bisa ketemu keluarga, senang, kadang sedih, kadang marah, kadang gini. Itu dunia. Nah, tapi alam barzah cuma dua kemungkinan. Imma nikmat kubur atau azab apa? Kubur. Baru nanti dibangkitkan, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kemana kembalinya. Semoga Allah jadikan kita termasuk penduduk surganya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bersama keluarganya, bersama kelompoknya, masrura, merasa bahagia, merasa senang. Tadi maksudnya tidak berharap atau tidak meyakini akan ada kehidupan kelak setelah kematian. Innahu dhanna an la yahur. Ini juga bisa tafsir dari ayat 13. Maksudnya mereka dulu di dunia apa? Innahu dhanna. Dhanna di sini artinya meyakini. Ya, karena dhann bisa bermakna prasangka, bisa juga bermakna meyakini. Bahwasanya dahulu dia meyakini an la yahur. Yahur artinya kembali. Dia tidak akan pernah kembali. Assalamualaikum. Bala artinya tentu, maksudnya tentu dia akan kembali gitu. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabbnya ya terhadap dirinya itu basira, maha melihat, maha menyaksikan, maha mengawasi, dan seterusnya. Jadi dibantah oleh Allah apa yang mereka yakini, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah, Allah itu maha melihat apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan di dunia. Ya.
Jadi sebetulnya satu sisi hidup itu ngeri-ngeri sedap juga ya, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi satu sisi juga nikmat. Makanya para ulama banyak bilang al-hayatu furos. Kehidupan itu adalah kesempatan. Jadi hidup itu adalah apa? Kesempatan. Diberi hidup saja, kita dikasih sehat, dikasih akal, ya itu sudah modal besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan apa? Bekal. Dan jangan dipahami bahwasanya memperingati atau mengabarkan tentang hari berbangkit itu cuma umat Islam. Ya, umat-umat terdahulu yang diutus para nabi pun sama mengajarkan bahwasanya akan ada hari apa? Hari berbangkit. Bahkan dari kalangan Yahudi dan Nasara juga memperingatkan hati-hati nanti di akhir zaman ada Dajjal. Ya, memperingati juga umat-umat terdahulu. Ya. Anggaplah sekarang kita lihat umat-umat yang bukan dari agama samawi, mereka buat Buddha, Hindu. Kira-kira kalau mereka mati gitu, mereka yakin nggak ada kehidupan berikutnya? Ada nggak? Orang Buddha misalnya nih mati. Ya, kira-kira keyakinan mereka ada nggak kehidupan setelah kematian? Ya, yang disebut dengan apa? Alam nirwana, ya, dan seterusnya. Ya, sampai bakar duit. Apa fungsinya bakar duit? Hah? Ya, nanti di sana di alam kuburnya dapat apa dia? Dapat duit, bisa belanja, ya. Bakar mobil, tapi bukan mobil beneran. Waduh, rugi katanya. Akhirnya bikin replika ya dari bambu, kasih apa lagi itu kertas-kertas layangan itu ya nanti dibakar. Menurut mereka nanti nyampe kemana? Ke ini. Atau zaman-zaman Mesir kuno itu. Kalau ada raja mati, ya biasanya ikut mati siapa? Ya, raja-raja mati nih, Firaun mati nih. Ya, kira-kira yang diikutin mati siapa aja? Ya, menterinya mungkin, permaisurinya, selirnya, atau pelayannya, sama dimumi semua. Dengan harapan keyakinan mereka nanti di sana jadi pelayan, di sana bisa nolong dia. Menunjukkan ya bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada. Ya, itu sesuatu yang fitrah. Bahkan Allah tunjukkan ya secara akal, misalkan dari sesuatu yang nggak ada mati dia, biji misalkan. Nggak taunya setelah Allah sirami, Allah turunkan hujan, mulai keluar apa? Kecambah, keluar tunas. Ya, dia besar dan berbuah. Maka pada hakikatnya itu pun gambaran kelak ya adanya alam akhirat. Ya, jadi bukan perkara yang dongeng atau bualan saja, tidak. Sebagaimana dikatakan ahlul kalam dan yang lainnya bahwasanya alam akhirat itu hanya buat-buatan saja. Akhirnya banyak mereka menolak hisab. Ada tuh profesor siapa itu yang gaya-gaya yang kemarin bilang Al-Qari'ah katanya bukan hari kiamat. Al-Qari'ah artinya wanita yang membaca. Ada aja yang begini. Ya, dia logat Sunda bacanya Al-Qari'ah. Ya, susah ngomong ain. Adalah Al-Qari'ah. Ya, dinaikin sedikit ininya halqnya. Jadi tersendat jalurnya. Sehingga bacanya agak berat. Qari'ah berarti artinya yaumul kiamat, hari kiamat. Dia bacanya orang Sunda Al-Qari'ah. Itu bukan kiamat kata dia, artinya wanita yang membaca. Astagfirullah. Nah, dia juga yang bilang hisab itu nggak ada nanti di yaumul kiamat. Alasannya pakai akal, karena hisab itu evaluasi. Kata dia. Ya, namanya evaluasi. Ya, apa kata dia? Setelah ada kejadian, kemudian baru dievaluasi dan selesai. Sekarang ini sudah nggak ada lagi amal, nggak ada apa lagi di akhirat kata dia. Apa yang mau dievaluasi? Ya, pakai akal semata, akhirnya menolak yang namanya apa? Hisab. Padahal banyak ayat ataupun doa yang berisi untuk minta hisab yang mudah. Ini menunjukkan hisab itu ada, ya Allah kabarkan. Masya Allah. Ya, yang muda-muda nih juga jangan gampang lah masih muda. Kalau mati duluan ayo. Ya, semuanya nggak tahu umur, siapa yang tahu? Ada yang tahu umurnya? Nggak ada.
Ada yang 20 mati, ya, ada yang 90 nggak mati-mati, ada juga. Ya, intinya selama masih ya ada ruh di kandung badan, maka pada hakikatnya masih ada kesempatan di situ. Masih ada apa? Kesempatan. Kalau kata Ibnu Qayyim, ya memang di dunia ini tempatnya menanam benih gitu. Ya, naruh benih. Nanti hasilnya panennya di mana? Di akhirat. Makanya beliau sebutnya dengan ma'ad. Makanya beliau punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Zad itu artinya perbekalan, ma'ad tempat kembali, ya, tempat memanen, tempat mengambil hasil yang dia benih di mana? Di dunia. Makanya Zadul Ma'ad itu berisi tentang ya kehidupan Nabi mulai beliau dari lahir, ya nanti fikih lahir apa, kemudian anak-anak bagaimana, kemudian mulai Nabi balik dan seterusnya, fikihnya dibahas semuanya sampai Nabi wafat. Ya, walaupun sekali isinya memang banyak yang fikih. Ya, tapi itulah beliau susun dari beliau lahir, fikihnya apa, yaitu misalkan disunat, kemudian diakikahkan, bahas fikihnya. Beri nama, bahas fikihnya. Kemudian sudah gede umur berapa, bagaimana didiknya, terus bagaimana memerintahkan dia sholat, bahas sholat, ya, dan seterusnya sampai Nabi hijrah, sampai bahkan pengobatan ada di situ. Nabi makan apa saja, kenapa makannya ini, faedahnya apa, disebutkan di situ semua. Jadi bekal untuk negeri akhirat bukan hanya mempersiapkan badannya saja, tapi bagaimana menyiapkan imannya, ruhnya, jiwanya dibahas. Maka beliau kasih nama kitabnya Zadul Ma'ad. Zat perbekalan, ma'ad untuk hari kembali, itu hari kiamat. Ya, makanya kalau kita baca kitabnya para ulama, ya luar biasa mereka persiapannya itu. Ya, makanya sering-sering baca perjalanan kisahnya luar biasa. Kita mungkin ya belum ada kali seujung kuku. Ya, Abu Hurairah aja sampai nangis mau wafatnya itu. Nangis sejadi-jadinya. Ditanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Apa beliau jawab? Qillatuz zat, kata beliau. Sedikitnya perbekalan, wa tulus safar. Sedangkan perjalanan panjang. Lihat ini Abu Hurairah. Yang sampai hari ini namanya harum. Siapa yang enggak kenal Abu Hurairah? Ya taunya orang ini yang sahabatnya Nabi, menyampaikan hadis paling banyak hadisnya. Tiap kali kita dapat hadis Nabi SAW lewat Abu Hurairah tadi, ya insya Allah dia dapat pahala jariahnya. Tapi masih bisa mengatakan atau masih mengatakan qillatuz zad, kata beliau. Sedikitnya perbekalan, wa tulus safar. Sedangkan perjalanan panjang. Anggap bilang hati sekarang, kan nggak ada yang tahu kapan kiamat. Apakah 2000 tahun yang akan datang? Apakah 3000 tahun yang akan datang? Abu Hurairah nih udah 1400 tahun lah. Ya kan nggak tahu juga sampai kapan. Berarti kan menunjukkan memang perjalanan itu jauh. Ya kalau hari ini mati besok kiamat, kalau matinya sekarang, kiamatnya masih 1000 tahun, masih 2000 tahun. Itu loh perjalanan panjang. Sedangkan bekalnya sedikit. Semoga Allah berikan kita kekuatan, dan bekal terbaik adalah takwa. Ya fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempersiapkannya, ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, ada yang mau tanyakan atau selesai? Cuma kalau mau baca tafsir pengennya nangis aja ya. Sedih rasanya. La haula wala quwwata. Ada pertanyaan, fadhal? Ya, Nobel. Gimana? Betul-betul berbuat ini ya. Nanti buatnya ada yang amal baik, ada amal yang jelek. Terus? Tapi ketika dia berbuat tadi amal baik itu dia susah. Oh. Amal jelek itu gampang kan? Itu kan ada Nabi katanya jalan menuju surga itu apa? Banyak rintangan. Kalau jalan menuju
neraka diliputi dengan perkara yang dia cintai. Itulah tantangannya. Makanya disebutnya kita mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang diberi apa? Beban. Ya. Makanya juga kita disyariatkan untuk isti'anah. Maka ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rahasia kenapa digandengkan nasta'in, karena memang dalam ibadah ada taat pasti berat. Dan ini nggak bisa hilang. Kalau dia dirukhsah, diberikan keringanan, tentu tidak akan ada ibadah. Kapan diberikan ada keringanan? Kalau sifatnya datangnya bukan tiap saat, tapi waktu saja. Misalkan kayak hujan. Apakah tiap hari hujan? Kan tidak. Ya, ketika dia masyaqahnya bukan yang melekat, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, maka ketika dia muncul bisa diberikan rukhsah. Tapi kalau masyaqahnya yang melekat terus, seperti mau sholat subuh harus bangun kan, berat, harus ke kamar mandi dan seterusnya. Tapi kalau ini kita hilangkan di rukhsah, nggak akan ada sholat subuh, karena dia melekat. Sama orang belajar, itu ada masyaqah melekatnya, Pak. Murojaah, wah itu paling berat sudah murojaah. Menghafal, memahami, mencatat. Kalau ini diberi rukhsah, ya nggak ada yang namanya belajar. Ya, jadi pasti yang namanya beban taklif ada masyaqqahnya. Tapi masyaqqahnya ini kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, andai kata pun melampaui karena mungkin pasti sakit atau ada yang kurang dan seterusnya, Allah kasih rukhsah. Tapi hukum asalnya ya beban taklif itu sudah dihitung oleh Allah, manusia mampu untuk apain? Mengerjakannya. Ya, yang terberat itu isti'anah. Isti'anah kata Syekhul Islam sabar. Makna isti'anah itu sabar. Ya, walaupun juga ada doa, tapi inti isti'anah itu sabar. Belajar sabar, duduk sabar, ngafal sabar. Semuanya harus apa? Harus sabar. Allah a'lam bishawab. Betul. Kalau orang kafir itu Ya. sekarang pasti sempat mengucapkan syahadat. Nah. Atau masuk kelompok yang surga tanpa ibadah. Apa itu? Ya kalau nanti dia masuk atau enggak kan? Ya itu nanti hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sekarang kita lihat dia sudah menjalankan belum? Tapi memang hadisnya tentang Yahudi itu yang anak sakit itu ketika dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus didakwahi untuk masuk apa? Islam. Terus lapor dulu kepada siapa? Bapaknya. Pak, gimana nih? Ya kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Ya dia bersyahadat, nggak lama apa? Mati. Kalau kasus yang seperti ini memang dikecualikan. Walaupun nama si Murji'ah dipakai, tuh lihat tuh orang sudah bersyahadat aja ya mati dalam keadaan apa? Muslim. Itu tidak ada waktu untuk beramal. Ya, coba kalau dia ada waktu beramal nggak beramal, ya nggak jadi juga. Ya sama misalkan Abu Thalib nih, kan mau mati, sama Nabi disuruh apa? Syahadat kan, la ilaha asyhadu an la ilaha. Mau nggak dia? Anggap dia mau, terus mati. Kira-kira apa? Masuk Islam atau tidak? Ya masuk, nah. Cuma dia kan nggak mau. Ya, jangan ini jadikan dalil bahwasanya cukup dengan syahadat berarti bebas selama-lamanya, tidak. Begitu juga kadang mereka pakai dalil ada orang yang habis bersyahadat ikut perang, mati, belum sholat, belum apa. Ya memang nggak ada waktu untuk berbuat amal kecuali itu saja. Ya. Tapi apakah sekarang misalkan kita patokan udah nggak apa-apa kita maksiat dulu ya. Nanti kalau udah mau mati bilang apa? Asyhadu alla. Kalau sanggup, kalau bisa. Ya, siapa yang jamin bahwasanya ketika mau mati bisa ngomong apa? Syahadat. Yang ada tuh susah sekali. Apalagi kayak udah tenggorokan udah di sini nyawa nih. Ayo bang, ayo mbak, bilang mbak, ayo kong, bilang kong. Wah susah. Ya mungkin pernah tuh mentalkin orang tua atau ngeliat orang lain ketika sakarat, susah atau gampang? Susah sekali. Ya kecuali dengan ilmu, masalah. Seperti kisahnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu sakit, dibawa ke Amerika, kemudian nggak mau dia balik lagi, akhirnya diberi syafaat oleh Syekh Utsaimin masuk ke Saudi, karena beliau kan di blacklist dari Saudi.
Ketika kasus Juhaiman itu, beliau dibulaki seumur hidup nggak boleh masuk Saudi. Tapi ketika sakit diberi syafaat oleh Syekh Utsaimin masuk ke Jeddah. Ya, dirawat di Jeddah, diobati di Jeddah. Koma beliau. Ya, datang Syekh pakai kursi roda. Jenggotnya segini. Dibisikin doang di kupingnya. Ya, apa namanya, suruh asyhadu alla ilaha illallah. Bangun sayanya. Ya, Masya Allah. Bangun, kemudian syahadat, meninggal. Rahimahullah ta'ala. Coba kita yang ilmunya udah koma bang, syahadat. Ya, susah. Jadi jangan apa namanya terpedaya dengan godaan syaitan. Nggak apa-apa lah bermaksiat, nanti kalau sudah mau mati baru bilang apa? Syahadat. Siapa yang jamin? Gak ada. Ya, mungkin juga kisah masyhur itu tentang Firaun ketika mau ngucapin apa? La ilaha illallah, akhirnya mulutnya diapain? Disumpal dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi itu cukup? Ya, satu lagi. Nggak apa-apa malam dikit ya, udah mau di luar juga ngapain? Ya. Langitnya pecahnya itu langit dunia atau 7 lapis? Semua pecah. Ya, semua pecah. Ya. Ada yang tidak hancur. Sebutkan beberapa riwayat 8. Apanya? Surga, neraka, arsy, kursi, kolam, apa lagi? Al-Mahfud, tulang ekor. Satu lagi apa? Al-Mahfud udah tadi. Hah? Ulangi ya. Yang gak hancur, surga, neraka, kolam, arsy, Al-Mahfud. Kemudian apa tadi? Tulang ekor. Gue jadi 6 sekarang, tadi udah 7. Kursi. Ya, apalagi satu lagi? Ada ingat? Sudah tadi. Surga, neraka, arsy, kursi, kolam, Lauhul Mahfuz, tulang ekor. Satu lagi apa ya? Tadi cek. Nah itu ruh. Ya, ruh. 8 ruh. Semuanya hancur, bumi hancur, langit hancur. Ya, ngeri ya. Kayak apa tuh coba kebayanginnya. Ya sudah tuh dikumpulin semuanya telanjang kumpul. Ya, nanti yang dipakein baju pertama kali Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Semua dipakein baju. Ya, semuanya menanti ya di mahsyar. Bahkan dalam riwayat matahari sehasta atau sejengkal. Nggak mungkin kata dia matahari sejengkal atau sehasta. Iya, di dunia nggak mungkin. Di yaumul qiyamah beda hukumnya. Tapi ada kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi di bawah arsy. Ya, mau istimewa lagi kemarin yang kita sampaikan ya, karena ukhuwah imaniyah Allah tempatkan dia di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Ketika orang-orang kepanasan, dia ditempatkan di atas apa? Mimbar, di atas mimbar terbuat dari cahaya. Udah semua manusia kepada Nabi Adam menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi siapa lagi? Ya, Ibrahim dan seterusnya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi angkat tangannya memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah. Akhirnya apa kata Allah? Ya, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, dan seterusnya. Cuma satu mintanya, segera diputuskan perkaranya. Ya, umat Nabi Muhammad umat terakhir, tapi sidangnya apa? Duluan. Ya, duluan juga emang kita orang pertama juga dari umatnya Nabi Muhammad. Tidak, kita sudah berjalan 1400 tahun lebih. Udah nunggu aja satu-satu. Coba tuh kayak apa nunggu itu? Ya, lama atau sebentar? Ya, yang katanya 1 hari di Yaumul Akhir bisa berapa? 50.000 ya? Apa berapa tahun? Khamsin alf itu 50.000 tahun. Ya, Masya Allah. Semoga ya surat ini memberikan pelajaran buat kita pentingnya ya mengimani yaumul qiyamah dan berbekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.